Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sudah sampai Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayat 50 dengan judul perumpamaan tentang pukat. Saya bacakan firman Tuhannya. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara, kalau kita hari ini mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan tentang pukat, jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada orang banyak untuk memperkenalkan tentang kerajaan surga melalui kehidupan real yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman itu. Jadi Tuhan Yesus mau berbicara tentang kerajaan surga dengan perumpamaan yaitu tentang pukat, saudara. Nah, saudara, masuk ke dalam kerajaan Allah berarti berada di dalam jalur menuju kehidupan. Kita mewujudkan pemerintahan Allah di dalam hidup kita dengan menjadikan Allah sebagai raja atas hidup kita. Karenanya, hanya itu jalan untuk memperoleh hidup kekal, saudara. Itu adalah hal yang diajarkan oleh Yesus. Hanya mereka yang hidup di bawah pemerintahan Allah dengan menjadikan Allah raja atas mereka yang akan menikmati hidup yang Dia berikan. Jika kita tidak hidup di bawah pemerintahan Allah, kita tidak bisa berharap untuk ikut menikmati berkat-berkat dari pemerintahannya. Sebabnya Tuhan mengajarkan saat itu kepada orang banyak tentang kerajaan Allah supaya mereka mengerti secara logika, dan ketika mereka mengerti mereka bersuka cita dan mereka mau menerima Yesus Kristus dan mereka semua menjadi warga kerajaan Allah. Dan dari situ, karena kita adalah warga, kita ada dalam proteksi kerajaan Allah. Sama kalau seorang warga negara, entah warga negara Indonesia, warga negara Malaysia, Singapura, pasti negaranya akan menjaga, melindungi saudara. Begitu ya. Sebagai contoh, jika Anda bukan warga Indonesia, maka Anda tidak akan dapat tinggal dan menikmati kehidupan di Indonesia. Namun ketika Anda masuk ke Kanada atau negara-negara lain gitu di Asia ini, Singapura, Malaysia, Filipina, dan sebagainya, maka Anda langsung terikat pada aturan hukum yang berlaku di negara itu. Sekalipun Anda hanya seorang pengunjung, jika Anda melanggar peraturan, seperti misalnya melanggar aturan parkir, saudara, kan ada aturan-aturan parkir yang ada di Indonesia dengan di luar negeri ada banyak perbedaan, saudara ya. Anda tetap harus membayar denda, saudara. Tidak peduli apakah Anda seorang wanita Indonesia atau bukan. Jika Anda berada di Indonesia, maka Anda berada di bawah peraturan hukum Indonesia. Begitu, saudara. Nah, serupa dengan itu, saudara, ketika Anda menjadi warga kerajaan Allah atau Anda masuk menjadi warga kerajaan Allah, maka Anda berada di bawah peraturan Allah. Jika Anda ingin menikmati keuntungan-keuntungan dari kerajaan Allah, maka Anda harus menempatkan diri di bawah pengaturan atau ketetapan-ketetapan pemerintahannya. Seperti kata-kata dari Confucius, Luan Bang Buru, artinya Anda tidak akan pergi ke negeri yang kacau dan tidak diperintah dengan baik. Jika Anda ingin menikmati kehidupan yang baik, Anda tentunya memilih untuk pergi ke negeri yang pemerintahnya baik atau yang dipimpin dengan baik. Saudara, kita dengarkan beberapa puluh tahun yang lalu bagaimana ada peperangan atau pertikaian antar suku, antar negara, dalam satu negara, ya banyak dari Timur Tengah, saudara, yang kita perhatikan yang eksodus, saudara, pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ya bahkan ke Indonesia juga ada sebagian, saudara,
meminta untuk bisa tinggal di negara-negara tersebut, saudara. Karena mereka merasa di negaranya mereka menakutkan, mengerikan karena ada perang saudara di negara mereka, entah oleh karena berbagai hal-hal politis, keagamaan dan sebagainya. Yang jelas mereka tidak aman mereka tinggal di negaranya, sehingga mereka harus tinggal di negara-negara yang berdemokrasi atau yang damai. Nah, cenderung orang-orang dari Timur Tengah itu larinya ke Eropa dan Amerika karena negara-negara ini memiliki HAM yang begitu baik. Mereka tidak memandang atas suku, ras, bahasa, agama. Begitu mereka datang ke Eropa, mereka datang ke Amerika, negara-negara yang ada, mereka diterima. Dan hanya mereka diperintahkan mengikuti peraturan yang ada di negara itu. That's it, selesai. Dan kamu aman di sana, dapat makan, dapat minum, dapat pekerjaan. Luar biasa. Nah, saudara, Yesus juga mengajarkan demikian, ya. Nah, itu yang harus dimengerti. Hal yang sama berlaku jika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan dan hidup di bawah pemerintahannya. Anda akan menikmati keuntungan dari hidup yang diisi oleh kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kasih, saling pengertian, kekudusan, semua hal. Pola hidup kerajaan sorga, semua itu dapat ditemukan di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, melalui ilustrasi ini, Tuhan berbicara mau kepada manusia tentang hal sorgawi melalui pekerjaan kita sehari-hari. Ya, contoh, di Palestina ada dua cara untuk menangkap ikan. Satu, memakai jala tebar atau disebut bahasa Yunaninya adalah ampiblestron. Ya, jala yang dilemparkan di tebar yang kalau menangkap ikan dilempar dan mengembang membentuk lingkaran yang di sekelilingnya diikat dengan butir-butir timah. Jadi lempar syur, jadi lempar butir gitu ya, masuk ke air, cerak gitu ya. Dan ketika masuk ke dalam air, melebar dan menangkap ikan-ikan yang terjerat di dalamnya lalu ditarik. Hal ini memerlukan satu, mata yang jeli, cekatan, dan keterampilan yang baik. Jadi matanya tajam, ini ada ikan banyak, baru dia siapkan jalannya, dia lempar, muter gitu ya, masuk truk ke dalam air ya, dan menangkap ikan-ikan yang terjerat di dalamnya lalu ditarik, saudara. Nah, hal ini saudara jelas ya, dikatakan mata yang jeli, harus cekatan ya, saudara. Kalau nggak cepat nariknya ya ikannya pada lari semua, lolos. Dan harus punya keterampilan yang baik. Dia juga harus sabar menunggu kondisi ada ikan apa enggak gitu ya, sampai dia lihat ada ikan ya, berjaga-jaga juga ya, waspada saat menentukan untuk menebar jalannya, karena juga bisa jadi ada binatang-binatang yang tidak layak, saudara, atau kan membahayakan. Yang kedua, saudara, memakai jala tarik ya, kalau bahasa Yunaninya sagene atau pukat ya, bahasa kita sekarang. Nah, ini yang dimaksud dalam perumpamaan ini, saudara. Pukat adalah jala besar berbentuk segi empat dengan tali-tali pada tiap sudutnya. Dimasukkan ke dalam air lalu ditarik oleh kapal, saudara. Dan segala jenis ikan terjerat ke dalamnya. Sebenarnya tidak baik, saudara, pukat itu ya, saudara. Karena pukat itu, saudara, kalau narik semuanya ketarik. Sehingga ada hal-hal yang tidak seharusnya ketarik, saudara. Nah, saudara, dan di darat benda yang ada di dalamnya dipilah-pilah ya. Ikan yang baik, yang tadi saya bilang, kalau tarik semuanya ketarik, saudara. Ya, baik barang bekas, ikan besar, kecil, semuanya ketarik ya. Nah, itu dipilah-pilah, saudara, begitu dari darat. Dikeluarkan dari jaring itu, dan ikan yang baik itu ditaruh di dalam bak air, ikan yang tidak baik dipisahkan untuk dijual dengan harga yang lebih murah, atau barang-barang lain yang tidak berguna dipisahkan untuk dibuang, saudara. Jadi ada dua pelajaran penting, saudara, dalam perumpamaan ini, saudara, yang harus kita mengerti. Yang pertama, sifat pukat tarik tidak dapat memilah-milah, saudara. Yang tadi saya sudah jelaskan. Ia menjaring segala macam benda di dalam air. Hasilnya tentu merupakan macam-macam benda, ditebar karena pukat lebar sekali, saudara. Dia menarik semua hal. Nah, saudara, bila gereja seperti ini menjala manusia seperti pukat, berarti gereja tidak boleh membeda-bedakan, diskriminatif, tapi harus menerima segala sifat manusia, baik yang jahat dan yang baik,
yang berguna dan yang tidak berguna. Nah, ini yang dimaksud kalau pola gereja menjaring semua, ya, itu kita ya tidak boleh pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kita orang-orang percaya tidak boleh, saudara, membeda-bedakan. Ya, ini harus dimengerti. Ya. Ada dua pandangan tentang gereja eksklusif dan inklusif. Pandangan eksklusif menyatakan bahwa gereja adalah bagi orang yang baik, sungguh-sungguh punya komitmen, orang jauh berbeda dengan dunia. Ya saudara, pandangan ini menarik, namun ini bukanlah pandangan firman Allah. Sebab di dalam Matius pasal 7 ayat 1 enggak begini demikian. Siapakah yang harus menjadi hakim? Kita tidak dapat menilai siapa yang komitmen kepada Kristus yang tidak, karena hati manusia tidak ada yang tahu adalah Kristus. Ya saudara, ini yang harus dimengerti. Sama seperti pukat, kita tarik semua orang, kita nggak tahu yang datang itu orang baik kah, orang tulus kah, orang suka melayani kah, orang yang suka berdoa kah, orang yang pokoknya macam-macam, saudara, dikumpulkan. Namun ini harus dimengerti juga dengan baik. Ya, kita tidak bisa menjadi hakim dengan yang penting kita melayani mereka semua. Nanti kan seperti perumpamaan-perumpamaan sebelumnya, ya, kambing dan domba, lalang dan gandum, tidak bisa. Karena firman Allah mengatakan Tuhanlah hakimnya, kita tidak boleh menghakimi. Sampai Tuhan sendiri yang bisa memilah-milahkan kambing dan domba, gitu ya, lalang dan gandum, saudara. Nah, itu yang harus dimengerti, ya. Yang kedua, perumpamaan ini mengajarkan tentang saat pemisahan yang akan datang, ketika yang baik dan jahat dipisahkan dan dikirim ke tempatnya masing-masing. Tetapi pemisahan ini pasti bukanlah pekerjaan manusia. Ketika kita berbicara tentang pemisahan akhir zaman, orang benar dan orang yang tidak benar atau orang berdosa, kita nggak tahu, tapi Tuhan nanti akan memisahkan. Nah, ini yang harus dimengerti, saudara, ya. Dan itu pasti bukan pekerjaan manusia, karena kita nggak tahu orang yang kelihatannya baik ternyata hidupnya nggak benar di belakang kita, atau punya karakter-karakter yang jelek dan kepercayaan yang belum tentu 100% mengasihi Tuhan. Nah, saudara, tetapi pemisahan ini pasti bukan pekerjaan manusia, melainkan pekerjaan Allah. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengumpulkan semua orang yang mau datang, dan bukannya menghakimi atau memisahkan, melainkan penghakiman terakhir ada pada Allah. Ya saudara-saudara, marilah kita menjala banyak jiwa. Manakah jala-jala ikan-ikan yang akan diselamatkan? Atau ada ikan yang tidak ingin diselamatkan? Tugas kita adalah menjala banyak ikan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran kerajaan Allah. Amin.